Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita satu hari ini, biarlah terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan ayat renungan hari ini. Sebelum kita mendengar, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan ayat renungan hari ini yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Dalam bahasa Batak, alai jumpa mabuat si panganon ho pio ma akan napogus, akan namartihas, napakpang, dohot nama pitung. Jadi martua mahodisi, aidang tarbalos nasida itu ho, alai marbalos do itu ho, sogot di haki heon ni akka partigor. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini adalah mencari balasan dari setiap pekerjaan kita yang baik yang kita lakukan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mengalului balos yang akan nadinggan nataula di hari hahihiun ni akka partigor. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, secara manusiawi adalah hal yang wajar. Kalau kita berbuat baik, kita mengharapkan balasan yang baik dari apa yang kita lakukan itu. Sekalipun Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kita melakukan hal-hal yang baik seperti kewajiban agama, memberi sedekah dengan mengharapkan balasan. Apa yang dilakukan tangan kiri kita jangan diketahui tangan kanan. Hendaklah sedekah kita diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapa yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Lukas 6 ayat 1 sampai 4. Dalam segala perbuatan baik yang kita lakukan, janganlah kita hanya mengharapkan balasan dari manusia atau dari saudara-saudara kita yang kita bantu, tetapi terutama kita mengharapkan balasan dari Bapa kita yang di surga. Satu hal yang perlu kita ingat, segala sesuatu yang kita lakukan tiada yang sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan segala perbuatan baik yang kita lakukan. Tuhan akan memberi balas. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Janganlah jenuh-jenuh untuk berbuat baik. Jangan lemah semangat kita, karena ada Tuhan yang memberi setiap upah dalam perbuatan kita. Dalam firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat hasilnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berbuat baik kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang termarginalkan, karena cacat, karena buta, karena lumpuh. Tuhan Yesus akan membalaskan perbuatan baik yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang hina ini adalah melakukan kepada Yesus sendiri. Matius 25 ayat 40. Dan Tuhan Yesus
akan membalasnya kepada kita. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, satu-satunya cara untuk menerima dengan sepenuh hati Allah itu adalah menerima orang miskin. Hanya ketika kita berpihak kepada orang-orang miskin, hanya karena kita menerima orang-orang miskin dan orang-orang yang termarginalkan, kita layak disebut sebagai umat Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berbuat baiklah kepada setiap orang. Bagi saudara-saudara kita yang pantas untuk kita bantu, karena itu adalah perbuatan yang sangat dikehendaki Tuhan. Janganlah jenuh-jenuh berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, Paulus berkata, janganlah kita jenuh-jenuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Segala perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan akan membalasnya sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah dari setiap pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Tuhan akan membalas, Tuhan akan memberi upah dalam setiap pekerjaan dan perbuatan kita yang baik, dan kita akan menerimanya pada kebangkitan orang-orang benar. Amin. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami dimotivasi dan didorong supaya kami selalu berbuat baik terhadap sesama kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan, karena mereka tidak ada yang memperhitungkan mereka di dunia ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau selalu tinggal di dalam hati kami masing-masing, sehingga dengan kasih akan termotivasi untuk selalu berbuat baik, berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami, sehingga dalam setiap aktivitas dan tugas-tugas kami, Engkau akan memberkati, dan kami akan semakin semangat untuk melakukan segala perbuatan dan pekerjaan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.